pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan 5 dengan judul Teknik-teknik lobbying dalam dunia bisnis akan saya sampaikan sebagai berikut. Teknik lobby dan negosiasi. Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formal adalah negosiasi, sedangkan bentuk informal disebut dengan lobby. Proses lobby tidak terikat oleh waktu dan tempat, namun negosiasi terikat dengan waktu dan tempat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lebih menitik beratkan kepada lobby. Apa sih lobby? Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau organisasi dan perusahaan pelobi. Lobby dalam konteks bisnis adalah upaya melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi dalam lobby bisnis. Ini biasanya dikemukakan maksud, tujuan, dan penjelasan produk. Mungkin sahabat bisa melihat bagaimana seorang pelobi melobi secara informal dengan mengajak bermain golf, makan di restoran, atau main tenis, dan sebagainya. Orang awam pasti memikir, untuk apa sih golf? Untuk apa sih tenis? Untuk apa sih ngajak makan? Biayain mahal. Tapi dari situ kita akan mendapatkan banyak sekali pelanggan-pelanggan yang bisnisnya bisa sampai dengan triliunan. Masalah lobby. Keberhasilan lobby pada suatu pihak sama artinya dengan kerugian pada pihak lain. Pihak lain di sini bisa jadi kompetitor, masyarakat, ataupun mitra bisnis. Karena seorang pengusaha atau perusahaan yang mempunyai pelobi-pelobi yang baik, pasti revenue-nya akan meningkat. Otomatis kompetitor dan masyarakat lain dirugikan. Apalagi sih masalahnya? Sebagai profesi, pelobi masih dianggap negatif bagi sebagian masyarakat. Karena dianggap bahwa fungsi lobby untuk mewujudkan kepentingan pelobi saja, bukan untuk kepentingan masyarakat. Sebetulnya ini salah. Selanjutnya, kebanyakan perusahaan besar dan kelompok kepentingan politik mempunyai pelobi atau menyewa pelobi profesional untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka. Yang lainnya lagi membentuk kantor-kantor khusus atau kantor hubungan masyarakat untuk tugas tersebut. Ini yang dibilang untuk kepentingan individu atau organisasi tertentu saja. Sehingga masalah lobby sering dikategorikan sebagai masalah. Slide selanjutnya, cara sukses melakukan lobby. Pasti sahabat mau tahu dong, gimana sih cara sukses melakukan lobby? Lobby mempunyai kemampuan membaca teks dan konteks. Jadi seorang pelobi dia harus mempunyai kemampuan membaca teks dan konteks. Caranya seperti apa sih untuk kita bisa? Pasti kita harus selalu mengasah knowledge dan skill kita. Nah, knowledge skill kita sekarang ini apa sih yang nggak ada? Kita bisa melihat Google atau kita bisa melihat YouTube. Bagaimana cara seorang pelobi melobi dengan cara yang baik. Dari situ kita bisa mengikuti. Ingat ATM, amati, tiru, modif. Yang kedua, seorang pelobi harus mempunyai kemampuan menulis. Pandai menulis. Loh, kok pandai menulis? Orang dia itu ini kok hanya untuk komunikasi aktif dalam face to face, kenapa harus pandai menulis? Dengan kita pandai menulis, kita terbiasa melakukan tulisan-tulisan yang baik. Otomatis mindset kita untuk komunikasi face to face akan ngeling, sehingga ini memperlancar lobby-lobby kita. Karena di dalam lobby kadang-kadang bukan hanya kemampuan komunikasi lisan, komunikasi tulisan pun itu dibutuhkan. Poin ketiga apa? Kita harus mempunyai kemampuan logika. Logika berpikir, logika bagaimana mengambil keputusan,
dan sebagainya. Lalu berikutnya mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan ide atau pendapat. Jadi harus bisa mengekspresikan ide dan pendapat. Nah, di sini apa yang bermain? Bahasa nonverbal atau bahasa tubuh bermain. Dan di seorang pelobi, dia harus bisa memberikan solusi-solusi. Teknik selanjutnya, seorang pelobi harus mempunyai kemampuan teknik mendengar dengan baik. Jadi, pada saat seorang konsumen atau pelanggan berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Apa sih kebutuhannya? Apa sih tujuan mereka? Apa yang diinginkan dari bisnis mereka? Dari situ kita merekam dan kita bisa memberikan solusi-solusi atau jalan keluar yang terbaik. Itulah seorang pelobi yang baik. Selanjutnya, kita harus mempunyai keterampilan komunikasi. Nah, apa sih komunikasi yang harus kita terampil? Pastinya lisan nonverbal itu harus bagus. Selain itu, kita harus punya bahasa humor. Seorang pelobi, dia harus mempunyai rasa humoris, punya bahasa tubuh yang baik, dan fashionable. Kenapa sih harus fashionable? Karena dia harus tahu bagaimana cara berpakaian baik dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Ingat teman-teman, penampilan adalah kesan pertama untuk orang suka atau tidak suka dengan kita. Serta selalu mau memberikan bantuan dan memberikan layanan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Yang saya sampaikan, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk hari ini dan yang akan datang. Semangat pagi!